Akhirnya kejam dibalas kejam. Sosok penghina Persib akhirnya tertangkap dan kena akibatnya. Langsung dipenjara dan dibawa pengadilan diputuskan vonis hukuman mati, sekaligus usai menghina suku Sunda dan pendukung Maung Bandung. Jadi tuntutanku usai munculnya berita viral ini. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Bursa transfer putaran kedua Super League sudah dibuka. Manajemen Persib Bandung ketahuan keciduk di kantor PT LIB untuk mendaftarkan pemain asal Liga Italia bernama Albert Gudmundsson untuk menggantikan posisi William Marsilio yang sudah dipinjamkan ke Persija Jakarta. Jadi dua harapanku. Usai statistiknya begitu mengesankan. Penasaran? Simak video sampai selesai. Ini jelas benar-benar pelatih top kelas Eropa. Bojan Hodak akhirnya ambil keputusan cerdas begini. Usai kemenangan Malut United dibatalkan lawan Persib yang jadi tuntutanku ke Komdis PSSI, para pemain akhirnya bisa bernafas lega. Wah, kira-kira keputusan apa nih? Saksikan semuanya di sini. Ferry Paulus dan Jakmania Persija auto menangis kejang menderita melihat ini. Tom Haye mendadak bongkar fakta busuk dan mencengangkan soal hal ini ketika Persib Bandung melawan Malut United. Bobotoh auto berpesta pora banget ini mendengarnya. Wah, kira-kira apa tuh? Ini penjelasannya. Hahaha, Mafia AFC auto dipantatin oleh King Persib. Tiba-tiba Maung Bandung kembali didenda AFC soal kisruh laga melawan Selangor FC. Hahaha, kalau duit segitu mah kecil, bos. Penasaran? Tonton video sampai selesai ya. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Akhirnya kejam dibalas kejam. Sosok penghina Persib akhirnya tertangkap dan kena akibatnya. Langsung dipenjara dan dibawa pengadilan diputuskan vonis hukuman mati, sekaligus usai menghina suku Sunda dan pendukung Maung Bandung. Jadi tuntutanku usai munculnya berita viral ini. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Polda Jawa Barat baru saja berhasil menangkap Adi Mas Firdaus yang dikenal dengan nama alias Resbob di media sosial atas dugaan penyebaran ujaran kebencian yang telah meresahkan banyak pihak. Setelah beberapa laporan yang masuk ke Polda Jabar terkait pernyataannya yang dianggap provokatif terhadap supporter Persib Bandung dan masyarakat Sunda, pihak kepolisian akhirnya menangkapnya. Setelah melalui serangkaian pencarian di berbagai daerah, termasuk Surabaya, Surakarta, dan akhirnya Semarang, Resbob akhirnya diamankan di Semarang, Jawa Tengah. Resbob langsung dibawa ke Jakarta pada Senin 15 Desember 2025 dan tiba di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sekitar pukul 18.20 WIB. Setelah itu, ia dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kombes Reza Ramadiansyah, Direktur Reserse Siber Polda Jabar menyatakan, kita berhasil menangkap tersangka atas nama MAF, alias Daus, alias Resbob di Semarang, Jawa Tengah. Yang bersangkutan kebetulan berpindah-pindah kota, dari mulai Surabaya, kemudian ke Surakarta, dan terakhir kita tangkap di Semarang. Sebelum terjerat kasus ujaran kebencian ini, Resbob sempat dilaporkan oleh selebgram Azizah Salsyah ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan. Laporan tersebut berawal dari tudingan perselingkuhan yang mencuat saat Azizah masih menjadi istri pesepak bola Pratama Arhan. Selain laporan oleh Azizah, akun TikTok @ibaratbradpitt milik Resbob dan akun YouTube milik saudaranya, Big Mo, turut dilaporkan. Meski sudah ada mediasi dan permintaan maaf dari Resbob dan Big Mo, kasus tersebut akhirnya berlanjut ke tahap penyidikan. Kini, Resbob kembali berhadapan dengan hukum akibat pernyataan yang dilontarkannya saat siaran langsung di media sosial yang diduga menghina Viking, kelompok supporter Persib Bandung, serta masyarakat Sunda. Resbob sendiri telah mengunggah klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun Instagramnya, menjelaskan bahwa ia tidak sadar dengan kata-kata yang diucapkannya saat live sambil menyetir mobil. Ia mengakui, ketidaksadaran menjadikan kecelakaan saya dalam ucapan. Sampai sekarang saya tidak ingat sama sekali bahwa mulut saya mengucapkan itu. Dengan inilah, mari kita tinggalkan alkohol, najis dan membuat mulut orang menjadi celaka. Resbob juga menambahkan, contohnya saya, tapi inilah hikmah yang besar buat saya agar bisa menjadi pelajaran untuk keselamatan saya ke depan. Tetaplah sadar karena mulutmu adalah harimaumu, maka jangan rusak dengan alkohol. Sekali lagi, mohon maafkan saya.
Tentu saja, meskipun permintaan maaf sudah disampaikan, polemik ini belum juga mereda. Bahkan, usai dilaporkan ke polisi oleh kelompok Viking Persib dan elemen masyarakat Rumah Aliansi Sunda Ngahiji, Resbob sempat dilaporkan menghilang atau kabur. Sehingga tak heran jika kasus ini masih terus bergulir. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah permintaan maaf yang disampaikan oleh Resbob cukup untuk menyelesaikan masalah ini, atau justru menambah keruh suasana? Yuk, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Bursa transfer putaran kedua Super League sudah dibuka. Manajemen Persib Bandung ketahuan keciduk di kantor PT LIB untuk mendaftarkan pemain asal Liga Italia bernama Albert Gudmundsson untuk menggantikan posisi William Marsilio yang sudah dipinjamkan ke Persija Jakarta. Jadi dua harapanku. Usai statistiknya begitu mengesankan. Penasaran? Simak video sampai selesai. Persib Bandung tengah menghadapi tantangan besar dalam menyusun formasi yang kompetitif di musim 2025-2026. Dengan keluarnya William Marsilio dari skuad akibat kalah bersaing dengan Tom Hai, kebutuhan akan sosok pengganti yang tepat untuk memperkuat lini serang menjadi semakin mendesak. Salah satu kandidat yang pantas untuk diincar adalah Albert Gudmundsson, pemain sayap Fiorentina yang tampil mengesankan di Serie A musim ini. Albert Gudmundsson yang kini membela Fiorentina telah menunjukkan performa yang luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir. Berdasarkan statistik musim ini, pemain asal Islandia tersebut telah mencatatkan sejumlah angka yang sangat baik, terutama dalam hal kontribusi terhadap serangan. Pada musim 2023-2024, Gudmundsson tercatat memainkan 13 pertandingan di Serie A dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa meskipun tidak menjadi pilihan utama di Fiorentina, ia tetap mampu memberikan dampak besar setiap kali turun ke lapangan. Dengan catatan rata-rata 1,7 dribble sukses per pertandingan dan 3,1 peluang yang diciptakan untuk rekan setim, Gudmundsson terbukti memiliki kualitas untuk menjadi pembeda di lini depan. Keunggulannya dalam melakukan penetrasi ke daerah pertahanan lawan juga terlihat jelas dari 2,4 tembakan per pertandingan dengan akurasi mencapai 65%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Gudmundsson tidak hanya lihai dalam menciptakan peluang, tetapi juga berbahaya di depan gawang. Kehadiran Gudmundsson akan menjadi solusi yang sangat dibutuhkan oleh Persib, terutama dalam menggantikan peran William Marsilio yang baru saja dilepas. Marsilio meskipun sempat menunjukkan performa yang solid, tidak mampu bersaing dengan Tom Hai di posisi lini tengah atau sayap. Perbandingan statistik kedua pemain menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Selama musim 2023, Marsilio hanya berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist dalam 15 penampilan di Liga 1. Angka-angka ini jelas lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh Gudmundsson di Serie A. Selain itu, Marsilio juga mengalami kesulitan dalam hal menciptakan peluang, dengan rata-rata hanya 0,8 assist per pertandingan, angka yang tentu saja tidak sebanding dengan kontribusi Gudmundsson yang lebih kreatif dalam memberikan assist. Albert Gudmundsson memiliki kecepatan dan keterampilan menggiring bola yang sangat baik, yang bisa menjadi keuntungan besar untuk Persib di kompetisi domestik. Pemain berusia 26 tahun ini mampu menciptakan ruang dan mengatasi tekanan dari lawan dengan mudah, kualitas yang sangat dibutuhkan oleh tim yang sering mengandalkan serangan balik cepat, seperti yang diterapkan oleh pelatih Boyan Hodak. Selain itu, Gudmundsson juga dikenal memiliki visi permainan yang tajam dan kemampuannya dalam memberikan umpan silang yang tepat sasaran. Ini akan sangat berguna untuk menggandakan kekuatan serangan Persib, yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan aksi individu dari para pemain, seperti Tom Hai atau Uliam Baros. Pelatih Boyan Hodak sudah terbukti sukses mengubah Persib menjadi tim yang sangat solid, dengan penguasaan bola yang baik dan permainan cepat yang mengandalkan transisi. Kedatangan Albert Gudmundsson akan menambah kedalaman tim, memperkuat lini serang, dan memberikan opsi lebih banyak dalam permainan menyerang. Selain itu, kreativitas Gudmundsson dalam memberikan umpan dan kemampuannya dalam mencetak gol bisa menjadi nilai tambah untuk Persib yang berambisi meraih trofi Liga 1 2025-2026. Kehadiran Gudmundsson di lini depan akan sangat membantu Boyan Hodak dalam membangun formasi yang lebih fleksibel dan mengimbangi kekuatan tim besar seperti Arema FC, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Dengan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai skema permainan, Gudmundsson tidak hanya akan memperkaya variasi serangan Persib, tetapi juga meningkatkan ketajaman lini depan tim. Gimana? Setuju kan Boboto? Ini jelas benar-benar pelatih top kelas Eropa. Bojan Hodak akhirnya ambil keputusan cerdas begini. Usai kemenangan Malut United dibatalkan lawan Persib yang jadi tuntutanku ke Komdis PSSI, para pemain akhirnya bisa bernafas lega. Wah, kira-kira keputusan apa nih? Saksikan semuanya di sini. Kekalahan Persib Bandung dari Malut United menjadi titik akhir dari rangkaian jadwal padat yang menguras tenaga para pemain dalam beberapa pekan terakhir. Untuk mengatasi dampak kelelahan tersebut, Coach Bojan Hodak pun mengambil langkah strategis dengan memberikan waktu istirahat bagi seluruh skuad. Langkah ini dimaksudkan agar para pemain bisa kembali pulih dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Keputusan ini merupakan bagian dari manajemen tim yang cerdas untuk menjaga kondisi fisik pemain tetap optimal. Dengan padatnya jadwal yang memaksa intensitas permainan meningkat, masa pemulihan menjadi sangat penting sebelum tim melangkah ke pertandingan selanjutnya.
Selama masa istirahat ini, fokus utama Persib adalah pada pemulihan. Para pemain diberi kesempatan untuk mengembalikan stamina mereka, mengendurkan ketegangan otot, serta meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Tak hanya fisik, masa istirahat ini juga dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan mental pemain setelah tekanan yang begitu besar dari rangkaian pertandingan yang padat. Persib dijadwalkan untuk kembali ke lapangan pada Rabu 17 Desember 2025 untuk memulai sesi latihan persiapan menjelang laga berikutnya. Sesi latihan tersebut menjadi momentum penting bagi tim pelatih untuk menata ulang kekuatan, mengevaluasi performa, serta membangun kembali semangat skuad menjelang pertandingan. Laga selanjutnya yaitu melawan Bayangkara FC pada Minggu 21 Desember 2025 menjadi ajang pembuktian bagi Maung Bandung. Dengan pemain yang lebih segar setelah mendapatkan waktu istirahat, Persib diharapkan bisa tampil lebih solid dan kembali ke jalur kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah waktu pemulihan yang diberikan Coach Bojan cukup untuk membawa Persib kembali tampil dominan di laga-laga berikutnya? Ayo, share pendapat kalian di kolom komentar. Ferry Paulus dan Jakmania Persija auto menangis kejang menderita melihat ini. Tom Haye mendadak bongkar fakta busuk dan mencengangkan soal hal ini ketika Persib Bandung melawan Malut United. Bobotoh auto berpesta pora banget ini mendengarnya. Wah, kira-kira apa tuh? Ini penjelasannya. Gelandang Persib Bandung, Tom Haye, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya terkait kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh pemain di kompetisi BRI Super League 2025-2026, yaitu berpura-pura cedera untuk mengulur waktu. Menurut Haye, perilaku ini sangat merugikan dan berdampak negatif pada kualitas permainan sepak bola Indonesia, serta menghambat kemajuan liga itu sendiri. Fenomena ini menurut Haye tidak hanya terjadi pada satu pertandingan saja. Ia memberikan contoh konkret pada laga antara Persib dan Malut United pada Minggu 14 Desember 2025, yang menjadi salah satu pertandingan tunda dalam kompetisi. Dalam laga tersebut, Haye merasa banyak waktu yang terbuang sia-sia karena pemain yang sengaja mengulur waktu dengan berpura-pura cedera. Ini bukan hanya terjadi di satu laga saja, tapi di seluruh liga. Sebagai contoh, di pertandingan melawan Malut United, coba perhatikan berapa lama waktu injury time yang diberikan, ungkap Haye dengan tegas. Ia menambahkan bahwa di babak kedua, ada banyak momen di mana pertandingan terhenti karena pemain yang unggul sengaja tergeletak di lapangan hanya untuk membuang-buang waktu. Kami mungkin kehilangan sekitar 20 menit hanya karena itu, tambahnya. Haye menyesalkan kenyataan tersebut, mengingat bahwa semua pemain sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bermain sepak bola dengan baik dan menunjukkan kualitas terbaik di lapangan. Namun kenyataannya, ada pemain yang memilih untuk merusak integritas permainan dengan cara-cara yang tidak sportif. Sebagai pemain, semua ingin bermain sepak bola, memainkan permainan yang bagus. Tapi sekarang, bukan hanya di sini, BRI Super League, tapi di banyak pertandingan lain, ada pihak-pihak yang sengaja ingin merusak permainan, jelasnya. Haye menekankan betapa pentingnya menjaga integritas permainan untuk memastikan bahwa setiap pemain dapat menampilkan kemampuan terbaik mereka. Ia berharap agar semua pihak, baik pemain, pelatih maupun ofisial pertandingan, dapat bekerja sama menciptakan suasana pertandingan yang adil dan positif. Hal ini diperlukan agar sepak bola bisa kembali menjadi tontonan yang dinikmati oleh semua orang, tanpa adanya gangguan atau permainan tidak sportif yang merusak. Saya rasa semua harus berkontribusi untuk mengembangkan sepak bola, termasuk para wasit. Bisa dicek hari ini, berapa lama waktu pertandingan aktif berjalan di babak kedua, dan berapa lama injury time yang diberikan, tambahnya. Haye juga menekankan bahwa dirinya dan rekan-rekannya sebagai pemain tentu ingin bermain dengan cara yang sah dan sportif, bukan dengan trik-trik yang merugikan kualitas pertandingan. Saya rasa tidak ada pemain yang ingin bermain seperti ini. Semua pemain ingin bermain dengan cara yang baik dan fair, kata gelandang asal Belanda yang sebelumnya bermain di Almere City ini. Dengan pengalamannya yang sudah bermain di berbagai liga, Haye berharap kebiasaan buruk seperti mengulur waktu dengan cara tidak sportif bisa segera dihentikan dan setiap pertandingan bisa lebih fokus pada permainan yang berkualitas. Sepak bola menurutnya harus berkembang dan menjadi ajang yang mengedepankan semangat sportivitas. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebiasaan mengulur waktu seperti ini memang sudah terlalu sering terjadi di BRI Super League? Apakah langkah yang diusulkan Tom Haye bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, Mafia AFC auto dipantatin oleh King Persib. Tiba-tiba Maung Bandung kembali didenda AFC soal kisruh laga melawan Selangor FC. Hahaha, kalau duit segitu mah kecil bos. Penasaran? Tonton video sampai selesai ya. Persib Bandung kembali harus menghadapi sanksi dari Komite Disiplin AFC setelah ulah Boboto yang hadir sebagai supporter tandang pada pertandingan AFC Champions League 2 2025-2026.
Kali ini, sanksi yang dijatuhkan berupa denda sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 499,5 juta rupiah yang harus dibayar oleh klub. Denda ini muncul setelah pertandingan antara Selangor FC dan Persib Bandung yang berlangsung pada 6 November 2025 di Stadion Petaling Jaya, Malaysia. Meskipun Persib sendiri tidak langsung terlibat dalam pelanggaran tersebut, namun tindakan sejumlah supporter mereka, yang dikenal dengan sebutan Boboto, telah mencatatkan sejumlah pelanggaran yang tercatat oleh AFC. Ada 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Boboto dalam pertandingan tersebut. Pertama, sebanyak 20 orang Boboto terlihat memasuki lapangan permainan selama pertandingan berlangsung. Kedua, 3 orang supporter lainnya juga masuk ke lapangan selama laga berjalan. Ketiga, beberapa supporter melemparkan benda-benda, termasuk botol air minum kosong, ke dalam lapangan atau area sekitar permainan. AFC menilai bahwa Persib sebagai klub bertanggung jawab atas perilaku penontonnya, meskipun pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh pemain atau pihak klub secara langsung. Oleh karena itu, mereka menjatuhkan denda sebesar 30.000 dolar AS, sekitar 499 juta rupiah, kepada Persib Bandung. Denda harus dibayarkan paling lambat 30 hari setelah keputusan ini dibuat dan disampaikan pada pihak yang terkait sesuai dengan pasal 11.3 Kode Etik dan Disiplin AFC, bunyi pernyataan resmi dari AFC. Tuan rumah Selangor FC juga kena sanksi. Selain Persib Bandung, tuan rumah Selangor FC juga tidak luput dari hukuman. Selangor FC terbukti bersalah atas beberapa pelanggaran. Pertama, mereka terlambat 1 menit 42 detik dalam memulai babak kedua, yang merupakan pelanggaran kedua bagi klub tersebut dalam periode percobaan AFC. Kedua, ada 2 supporter Selangor yang juga masuk lapangan saat pertandingan berlangsung. Namun yang paling serius adalah kegagalan Selangor FC dalam memastikan keamanan pertandingan, yang membuat situasi semakin memanas di akhir laga, terutama setelah tim tuan rumah dipastikan tersingkir dari AFC Champions League 2. Akibat pelanggaran ini, Selangor FC dikenakan denda sebesar 15.250 dolar AS atau sekitar 253 juta rupiah yang juga harus dibayar dalam waktu 30 hari. Insiden ini tentu memberikan pelajaran penting bagi kedua klub, terutama dalam hal pengawasan terhadap perilaku supporter. Sebagai klub besar dengan banyak penggemar, baik Persib maupun Selangor FC harus lebih berhati-hati dalam memastikan bahwa euforia pendukung tidak merusak jalannya pertandingan dan berujung pada kerugian finansial. Apa pendapat kalian tentang kejadian ini? Apakah denda yang diberikan kepada Persib dan Selangor FC sudah adil? Ataukah ada solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah perilaku supporter? Yuk, diskusikan di kolom komentar.